RRI Indonesia Inspirasi. Baik pendengar, kembali lagi dalam Dialog Negeri Junjungan Menyapa, realisasi rumah layak huni bersama Bapak narasumber kita Pak Supardi SSMH, Kepala Disperkimnah Kabupaten Bengkalis. Buat Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan di 082388364742. Kita sapa dulu Pak pendengar kita yang ingin bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana ini? Pak Suhaimi, Baik. Jalan Bantan. Pak Suhaimi di Jalan Bantan. Mau ada tanya apa nih Pak? Silakan Pak. Pertanyaannya dapat Ya. Halo. Oke, terputus ya. Kita nanti akan menyapa kembali Pak Suhaimi. Ini ada sedikit gangguan teknis di studio kami untuk alat komunikasinya. Boleh di WA ya, di WhatsApp dikirimkan melalui pesan singkat WhatsApp di 082388364742. Pak, kita sambil menunggu pendengar yang ingin bergabung ya Pak ya. Ini ada juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WA, tapi kita sedikit bahas Pak. Untuk tadi yang Bapak sampaikan ada 408 perumahan yang akan dibangun dengan besaran anggaran yang sesuai dengan tipe-tipenya. Realisasinya sampai saat ini seperti apa Pak? Baik, untuk 2023 ya Mbak ya? Iya Pak. Iya, 2023 ini dalam pembangunan rumah layak huni ada tahapan-tahapan ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dari awal sampai dengan selesai. Jadi untuk tahun 2023 ini masih dalam tahap verifikasi atau survei di lapangan. Jadi mungkin dapat saya jelaskan sedikit, ketika ada pengajuan rumah layak huni ini tidak serta-merta ya itu kita terima atau tidak kita terima, bukan begitu. Tetapi kita tampung dulu, kemudian kita verifikasi, kemudian tim kita itu turun ke lapangan melakukan survei atau verifikasi di lapangan. Apakah rumah tersebut layak atau tidak layak untuk diberi bantuan dalam hal apakah itu rehab ringan, rehab sedang atau rehab berat. Nah, pada tahap ini 2023 ini sedang melakukan verifikasi di lapangan, Mbak. Ya. Sampai kapan tuh Pak proses verifikasinya? Kita jadwalkan bulan Agustus ya, akhir bulan Agustus ini selesai. Tapi ya itu target kita gitu. Kondisi di lapangan barangkali juga lain, tetapi target kita di akhir Agustus ini selesai Mbak untuk verifikasinya. Oke, untuk verifikasi itu Ya. Yang diverifikasi apa saja Pak komponennya Pak? Ada beberapa persyaratan ya, persyaratan yang harus dipenuhi gitu. Nah, jadi persyaratan yang harus dipenuhi ini kita sinkronkan dengan kondisi rumah layak huni yang diajukan. Jadi misalnya terkait dengan kepemilikan lahannya, kemudian kondisi rumahnya, kemudian penghasilan keluarganya, kemudian identitas keluarganya, ini kita cek semuanya. Oke. Oke, sampai dengan Agustus nanti itu verifikasi. Selanjutnya apa lagi Pak tahapannya Pak? Setelah kita verifikasi itu kita lakukan ini identifikasinya. Setelah identifikasi itu baru penetapan nama-nama dengan SK surat keputusan. Jadi barangkali begini ya, ketika kita verifikasi ini ada yang tidak layak, tentunya kita pindahkan ke tempat yang lain yang sesuai dengan persyaratan. Nah, ini kan juga kalau verifikasinya itu sampai akhir Agustus ya, kemudian itu sudah memenuhi syarat semua ya, langsung aja tinggal kita identifikasi di dinas, kemudian kita tetapkan SK penerima gitu. SK ini SK untuk sahnya si penerima untuk menerima bantuan gitu. Nah, SK ini dengan surat keputusan bupati ini ya. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, target penyelesaiannya kapan Pak? Kalau untuk pembangunan ini
per 31 Desember. Artinya dalam 1 tahun anggaran. Tapi ya lebih cepat lebih bagus, lebih cepat lebih Oke. bagus. Tidak harus menunggu tanggal 31 kan, Mbak ya? Iya. Ah. Kalpi sejauh ini dari pengalaman sebelumnya di tahun sebelumnya itu Iya. misalnya targetnya yang 400, ada anggaran nih 408 rumah di Iya. tahun ini. Itu semuanya memang bisa terrealisasi ya, Pak? Maksudnya tidak ada yang tidak terbangun gitu, Pak? Ya, alhamdulillah selama ini semua dapat terbangun sesuai dengan yang telah ditetapkan di SK itu, Mbak. Oke, baik, Pak. Kemudian Pak, bagaimana Pak cara untuk pengajuan rumah layak huni ini, Pak? Memang ada beberapa persyaratan ya atau sistem pengajuan itu. Yang pertama itu yang bersangkutan itu mengajukan membuat proposal lah, proposal pengajuan ke pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perkintan. Nah, proposal ini ditandatangani ya oleh kepala desa setempat. Kemudian dari surat ini diajukan ke dinas. Nanti Dinas Perkintan itu menseleksi, menerima dulu, kita terima semua dulu, kemudian kita seleksi. Nah, setelah seleksi tadi diadakan survei lapangan atau identifikasi di lapangan. Nah, yang layak mana, yang tidak layak mana, ini baru kita kita jadikan calon penerima. Nah, yang tidak layak ini tentunya kita sampaikan juga bahwa ketidaklayaan itu kenapa gitu. Kadang kan bertanya nih, mungkin loh kok ini yang itu diterima, yang ini tidak diterima, apa sebabnya? Nah, itu bisa kita sampaikan apa sebabnya tidak diterima. Barangkali mungkin tidak memenuhi syarat walaupun rumahnya itu tidak bagus atau tidak layak, tapi barangkali itu bukan lahan milik sendiri, atau juga mungkin ada faktor lain. Misalnya rumah itu rumah yang kedua, artinya dia punya 2 rumah gitu ya, kemudian rumah yang ditempati bagus, kemudian ada rumah yang lama tak bagus, itu yang diajukan. Barangkali hal-hal seperti itu yang kita verifikasi, Mbak. Oke, baik, Pak. Ini ada pertanyaan, Pak, dari Fitra di Bengkalis. Apa saja persyaratan untuk masyarakat mendapatkan rumah layak huni? Lokasinya apakah di tanah pribadi atau sudah disiapkan lokasi dari pemerintah? Baik, ini pertanyaan yang bagus ya, Iya. yang bisa mewakili banyak teman-teman dari Pak Pitra ya di Bengkalis ya. Iya. Di Bengkalis. Jadi ada persyaratan penerima bantuan rumah layak huni. Ini berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis nomor 74 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, penduduk Kabupaten Bengkalis yang sudah berkeluarga. Artinya ini khusus yang berkeluarga nih, Mbak, yang berhak menerima nih. Yang belum keluarga nggak boleh, walaupun umurnya sudah melebihi dari usia untuk berkeluarga ya. Oke. Yang kedua, memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah. Artinya tanah itu milik sendiri gitu. Jadi tanah itu milik sendiri, dibuktikan dengan keabsahan ya, sertifikat atau hak kepemilikan yang bersangkutan. Ada surat tanahnya gitu Ada ya, Pak? surat Ya? tanahnya. Jadi kalau tanah orang lain nggak boleh. Iya. Minimal kalau dari desa bisa, Pak? Bisa. Bisa Yang penting ada keabsahan milik sendiri. Oke, tidak tanah sengketa gitu ya, Pak ya? Ya, jadi kalau tanah itu misalnya punya orang tuanya diberikan tapi tidak ada buktinya ya nggak bisa juga gitu. Oke. Jadi yang jelas harus tanah sendiri. Ada atas nama yang mengajukan. Atas nama yang bersangkutan. Oke, baik. Tanah tetangga nggak boleh juga, Mbak. Iya. Kemudian yang ketiga, tanah yang diusulkan tidak dalam keadaan sengketa atau tuntutan atau gugatan oleh pihak ketiga atau pihak lain. Jadi dalam keadaan ya memang tidak ada masalah tanah itu. Jangan nanti setelah dibangun ini ada gugatan dari pihak lain atau tanah ini masih dalam tuntutan pihak-pihak tertentu. Jadi harus
benar-benar ini tidak ada permasalahan secara hukum. Kemudian yang keempat, memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni, sekurang-kurangnya telah memiliki dan dihuni dalam waktu 3 tahun. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa rumah itu satu-satunya gitu. Jadi kadang ada juga yang dulu punya rumah gitu, terus bangun baru, yang lama itu dibiarkan, kemudian rusak. Kemudian mengajukan bantuan, yang rumah yang ditinggalkan tadi, nah ini tidak boleh gitu. Artinya memang itu rumah yang benar-benar ditempati dan itu satu-satunya yang dimiliki. Nah, kemudian yang kelima, belum pernah memperoleh bantuan atau program sejenis selama 10 tahun atau lebih. Jadi kalau dulu pernah dibantu, ya ini tidak boleh mengajukan bantuan tadi. Tapi ada batasnya, ini 10 tahun. Ya, setelah 10 tahun boleh, mungkin rumah itu sudah rusak. Tapi kalau udah 10 tahun kemudian rumah itu menjadi bagus, ya jangan mengajukan lagi. Nanti itu kalau diverifikasi menjadi tidak layak menerima maksudnya, karena rumahnya sudah layak huni gitu, sudah layak untuk dihuni. Jadi jangan mengajukan, biarlah itu menjadi hak orang lain lagi gitu. Kemudian berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum Kabupaten Bengkalis. Nah, ini harus kita sesuaikan berapa upah minimum Kabupaten Bengkalis. Ya, jadi maksimum sebesar itu gitu. Jangan nanti punya penghasilan besar, mungkin ada kebun dan sebagainya, tapi rumahnya memang belum bagus gitu. Nah, jangan mengajukan karena nanti tidak memenuhi persyaratan. Kemudian masyarakat miskin yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau sering disebut dengan DTKS gitu. Ini di dinas sosial, tapi ini sistem pengajuannya bisa melalui desa, aplikasi desa sudah ada. Kemudian yang terakhir, memiliki kartu identitas dari identitas diri atau kartu keluarga. Jadi ini penting ini. Jadi harus memiliki KK gitu. Artinya karena ini sudah berkeluarga kan dibuktikan dengan KK ya Mbak ya. Jadi punya KTP, punya KK, punya identitas diri yang ini sah secara hukum. Nah, ini syarat-syarat ini harus dipenuhi, minimal harus dipenuhi dulu baru mengajukan. Jadi yang ingin mengajukan dari pertanyaan Pak Fitra tadi, ya terima kasih, nih cukup bagus pertanyaannya. Ini juga yang sering ditanyakan teman-teman lain, apa sih persyaratannya? Nah, ini ditanyakan oleh Pak Fitra dan sudah saya jelaskan ada 8 persyaratan untuk mendapatkan pengajuan ya calon penerima rumah layak huni. Oke, baik Pak. Nah, untuk penentuan tipe-tipenya tadi Pak, itu apakah tergantung dari syarat yang mereka ajukan atau gimana Pak? Kalau tipe itu berdasarkan kondisi Mbak. Kalau syaratnya sama aja nih. Syarat sama aja. Tapi nanti petugasnya yang menentukan. Jadi kalau persyaratan baik itu yang rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat atau rusak total, persyaratannya sama, tidak ada pembedaan. Nah, untuk menentukan nanti yang mana, ini pertama ya kondisi yang bersangkutan lah yang diajukan itu. Baik Pak, ini ada lagi Pak pertanyaan Pak dari Dina. Rumah layak huni itu apakah dilengkapi dengan fasilitas apa saja? Makasih nih Mbak Dina, di mana ya? Tidak disebutkan Pak. Baik. Jadi mungkin ini juga fasilitasnya apa ya? Ini tadi ditanyakan juga ya, fasilitasnya apa? Fasilitasnya apa Pak? Mungkin kamarnya berapa? Oh baik, ya nanti TV pula ya kan? Nah, lengkap dengan perabotan. Ya, baik. Jadi untuk pembangunan ini akan tadi ada kita sampaikan ada 3 ya, ada rehab ringan, rehab sedang dan rehab berat. Jadi kalau rehab ringan itu kan dengan dana 20 juta. 20 juta itu yang 2,5 juta maksimal 2,5 juta itu untuk upah ya, untuk upah. Jadi untuk beli bahannya itu 17,5 juta. Nah, ini tentunya ini
sifatnya adalah rehabilitasi ringan, ya, rehabilitasi ringan. Artinya kita tidak dibuat atau dibelikan sarana yang seperti yang ditanyakan. Ini merehab dari mungkin kamarnya rusak, lantainya rusak, atapnya rusak, dindingnya rusak. Ini bisa menggunakan dana yang 20 juta ini. Nah, ini tentunya khusus untuk rehab ringan, ya. Kemudian yang kedua, yang 40 ini adalah rehab sedang. Jadi kategori rehab sedang itu yaitu bisa atap, bisa dinding, bisa lantai. Nah, kemudian mungkin yang dimaksud Mbak Dina ini, ya, itu dilengkapi dengan sarana, ya. Iya, mungkin airnya gitu, ya, Pak. Betul. Nah, ini dilengkapi, Mbak, dilengkapi. Jadi kita sesuaikan dengan persyaratan rumah sehat tadi. Oke. Jadi ada Sumur bor atau PDAM, Pak? Ini bisa sumur bor, bisa PDAM, nanti tergantung kondisi, ya, tergantung di kondisi. Tapi kelengkapan yang dibangun itu pada prinsipnya itu ada kamar mandinya, kemudian ada pembuangan limbah, kemudian ada pembuangan kakus, ya, ada pembuangan itu septic tank gitu, ada septic tank, kemudian ada bak airnya. Ini dilengkapi dengan itu, ya. Oke, baik, Pak. Ini ada lagi, Pak, yang ingin bergabung bersama kita. Kak, saya mau kasih tahu di belakang Cafe Lekata ada rumah orang yang tidak layak huni. Mohon dicek, Kak, katanya. Nah, ini apa bisa, Pak? Misalnya kita mengusulkan, kita lihat nih ada rumah di daerah di Bengkalis, kayaknya nggak layak huni gitu. Kita bisa mengusulkan seperti itu ke dinas, Pak? Bisa, boleh. Siapapun boleh, Mbak. Jadi kita ini ada penduduk kita ada kurang lebih 646.716 jiwa. Kemudian dari 11 kecamatan terbagi jadi 19 kelurahan dan 136 desa itu mempunyai hak yang sama, ya. Dan mereka, ya, masyarakat kita boleh mengajukan, siapapun boleh, ya. Silahkan. Oke, ini ada lagi, Pak, pertanyaan, sejauh ini apa ada permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat? Baik, dari mana, Mbak? Dari Anto, Pak. Dari Anto di Bengkalis. Anto Bengkalis, baik. Ya, untuk kondisi lapangan itu ya bervariasi, ya. Tentunya karena rumah yang dibangun itu banyak, ya. Hambatan-hambatan tentunya ada. Kan hambatan kalau saya sebutkan yang terjadi di lapangan. Yang pertama itu bisa jadi bahan, ya. Bahan ini begini, kadang-kadang ada rumah yang akan dibangun itu menggunakan semi permanen. Nah, kemudian juga ini mungkin musim hujan gitu, musim hujan, dan ini kadang-kadang terkendala oleh bahannya kadang terkendala kan, oleh musim ini sehingga terjadi kemeloran dari waktu yang ditetapkan. Nah, tapi ini kan tidak bisa kita namanya musim kan. Nah, ini kadang-kadang membawa bahannya agak susah dan sebagainya. Kemudian juga barangkali nanti dalam pelaksanaan ini kan selera tuan rumah nih dengan dengan gambar berbeda gitu. Sudah kita gambar sedemikian rupa, sudah ada hitungan anggaran dari konsultan, tapi dalam pelaksanaan kadang-kadang punya selera lain tanpa konsultasi dengan konsultan pengawasnya, dibuat lain. Nah, ini kadang-kadang juga terjadi, tapi ini setelah dicek oleh konsultan, ini kita diskusikan kembali, kita luruskan bagaimana dalam pelaksanaan ini supaya tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan, ya.
situasional Mbak, sifatnya situasional ya. Oke, baik Pak. Ini ada lagi pertanyaan dari Murni di Bengkalis. Lama tidak Pak waktu menunggu masa untuk merehab atau untuk penempatan rumah layak huninya Pak? Karena kasihan juga kalau lama-lama menunggu waktu sampai layak untuk penempatannya, kira-kira berapa lama waktunya? Baik, ini juga situasional nih. Ya, kita dalam pelaksanaan pembangunan ini kalau dia rusak ringan itu kita tidak mengganggu dari tidak mengganggu rumah itu untuk ditempati gitu. Nah, ini kita setting demikian rupa, direncanakan sedemikian rupa sehingga rumah itu tetap bisa ditempati tapi juga bisa dibangun. Yang kedua, kalau rusak sedang atau rusak berat yang barangkali pembangunannya itu karena rusak berat kan total dibangun. Nah, ini juga kita sesuaikan, ini paling lama ya 2 bulan, kalau 2 bulan tuh paling lama gitu. Tapi kan ini bisa dipercepat. Nah, kemudian ini dalam masa pembangunan atau masa pelaksanaan dibangun rumahnya itu bukan berarti yang bersangkutan ini tidak bisa hidup layak gitu. Artinya terganggu, terlantar, bukan seperti itu. Nah, kan sedemikian rupa yang bersangkutan ini kan tetap bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari sehingga tidak terganggu gitu. Nah, ini sudah secara personal yang bersangkutan ini sudah disiapkan bagaimana pembangunan rumahnya jalan, tapi yang bersangkutan juga masih tetap bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Baik Pak. Nah, ini Pak ada lagi Pak pertanyaan dari Nini Pak. Bagaimana kalau masyarakat tersebut sangat miskin sehingga belum memiliki rumah dan tanah sama sekali, dia menumpang, apakah bisa mengajukan bantuan rumah layak huni? Syaratnya seperti apa pula? Ya, untuk bantuan rumah layak huni itu harus memenuhi persyaratan yang disebutkan tadi. Ya, dipenuhi dulu nanti baru mengajukan. Sebaiknya seperti itu gitu. Oke, Pak. Kalau ini Pak misalnya rumah korban kebakaran seperti itu Pak, apakah dia bisa mengajukan untuk mendapatkan rumah layak huni kembali Pak? Baik, kalau rumah kebakaran ini terkategori bencana. Jadi bencana itu yang ada di Kabupaten Bengkalis itu adalah korban banjir. Korban banjir. Ya, ini sudah ada peraturannya untuk korban banjir itu ada. Tapi untuk rumah kebakaran ini belum. Karena dalam hal bantuan rumah ini juga harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Artinya peraturan perundang-undangnya. Jadi kita mencari nomenklatur untuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rumah bencana kebakaran sifatnya personal ini kita belum ada nih, belum kita temukan ini. Jadi yang ada nih korban banjir Mbak, banjir. Nah, baik. Tapi untuk solusinya ya barangkali nanti kita lihat kondisinya apakah ini bisa dimasukkan dalam kategori kriteria di luar pembangunan di luar pembangunan rumah kumuh. Nah, ini nanti mana yang bisa kita sesuaikan dengan ketentuan. Jadi dalam hal ini kita juga jangan kita merasa kita kasihan juga ya, ingin membantu gitu, tapi kita melanggar ketentuan ini kan nggak boleh juga ya. Oke Pak, ini lagi ada dari Ijan Pak. Selain rumah layak huni, program apa saja yang ada di Dinas Perkim Bengkalis? Baik, kalau kita kan dengan tusi atau tugas dan fungsi dari Dinas Perkim ya, itu ada 3. Yang pertama adalah rumah layak huni termasuk di dalam PKP ini ya, di perumahan dan kawasan pemukiman ya. Jadi ada 3. Yang pertama itu melaksanakan pembangunan di bidang PKP ya. Yang kedua itu PSU itu meliputi pembangunan jalan, pembangunan drainase dan pembangunan rumah ibadah.
Kemudian yang ketiga itu di pembangunan di bidang pertanahan. Nah, ada tiga bidang yang menjadi tusi dari Dinas Perkimtan ini. Jadi tidak hanya dalam hal pembangunan rumah layak huni. Pembangunan rumah layak huni hanya hanya bagian dari tugas dan fungsi Perkim ini. Oke, baik Pak. Nah ini tidak terasa kita sudah di penghujung SUA ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa sampaikan yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar kami sebagai closing statement dialog kita pagi ini Pak. Baik, terima kasih Mbak. Jadi dari masyarakat yang ingin mengajukan rumah layak huni, ini sebaiknya dipenuhi dulu persyaratan-persyaratan yang telah kami sebutkan tadi. Kemudian ini program Ibu Bupati Bengkalis ini dalam hal pembangunan rumah layak huni cukup tinggi dan ini sangat-sangat dapat membantu seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis yang terkategori kurang mampu. Nah, masyarakat mempunyai kesempatan yang sama di dalam menerima bantuan rumah layak huni ini. Ya, jadi di seluruh desa, di seluruh kecamatan mempunyai hak yang sama untuk menerima ini. Oleh sebab itu, agar bisa menerima bantuan rumah layak huni ini, yang pertama adalah penuhi persyaratan-persyaratan yang telah kami sebutkan tadi. Dan apabila mungkin kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan, itu bisa konsultasi ke Dinas Perkintan Kabupaten Bengkalis atau langsung menghubungi kabid kami atau langsung ke kami. Baik. Nah, yang terakhir Mbak ingin kami sampaikan, dalam hal pembangunan rumah layak huni ini ada 3 kategori tadi. Silahkan disesuaikan pengajuannya sesuai dengan kondisi yang dimuat dalam permohonan itu gitu. Nah, jadi nanti permohonan juga harus jelas alamatnya dan dilampirkan sesuai dengan kondisi yang ada. Bisa dilengkapi dengan foto-foto sekali supaya nanti mudah untuk disurvei. Barangkali itu Mbak. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya di pagi hari ini Pak Supardi SSFH sudah bersama pendengar RRI dalam Dialog Negeri Junjungan Menyapa. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung via WhatsApp dan juga live streaming RRI Bengkalis, juga channel YouTube RRI Bengkalis. Kami pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. RRI Indonesia. Kanal Inspirasi.